Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena penyertaan, perlindungan, serta penjagaan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan kesehatan kekuatan yang baru. Terima kasih. Ajar kami untuk merenungkan firman-Mu, ajar pula kami untuk belajar melakukannya, sehingga hidup kami menjadi seturut dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sempat belajar dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat tentang Deborah, seorang nabiah perempuan yang melawan Raja Yabin pada waktu itu dengan panglima perangnya Sisera, sementara Deborah dengan panglima perangnya Barak. Dan kita melihat bagaimana apa keistimewaan Deborah sebagai seorang nabiah. Pada pagi hari ini kita akan lanjut tetap di dalam pasal yang 4, maksud saya ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Asyur, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu apakah aku? Ya, apakah aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana akhirnya di dalam ayat ke-18 itu, Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Sisera ini datang kepada Yael, istri dari Heber ini? Di dalam ayat 17 tadi dikatakan bahwa sebenarnya Heber ini masih punya hubungan tali persaudaraan dengan Raja Yabin. Tetapi kehidupan Heber ini sering nomaden, artinya berpindah-pindah tinggalnya. Ya. Nah, sementara ini Heber bersama dengan Yael, kemahnya berdekatan dengan orang-orang Israel dan mereka punya hubungan yang baik sebagai kemah satu dengan kemah yang lain. Jadi pada saat mereka mendengar bahwa orang-orang Israel diperangi, dimusuhi oleh Raja Heber, oleh Raja Yabin maksud saya, oleh Raja Yabin, bukan tidak tahu Yael beserta suami mengetahui kondisi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Sisera minta pertolongan pada Yael dan Yael menolongnya. Sisera minta perlindungan dari Yael. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Ya. Sepertinya Sisera ini minta perlindungan dari Yael karena mereka dikejar-kejar. Sisera ini dikejar-kejar oleh orang Israel. Sisera ini bersembunyi kepada Yael, seorang perempuan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat siapa sih Yael ini? Sebenarnya Yael bukan orang hebat seperti Deborah. Ya. Kata Yael itu dengan arti yaitu kambing gunung. Ya, kambing gunung. Yael sekali lagi bukan perempuan yang hebat seperti Deborah, dia hanyalah seorang istri dari Heber. Orang biasa, perempuan biasa. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh si Yael ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Ayat 21 mengatakan, "Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekati Sisera. Diam-diam lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipis sampai tembus ke tanah,
Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya apa yang dia lakukan sangat memberikan perhatian kepada Sisera. Waktu Sisera bersembunyi kepada Yael, dia persilakan, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah Sisera ke dalam kemah perempuan itu. Lalu Sisera berbicara, berilah kiranya aku minum air sedikit, tetapi Yael memberikan susu. Ya. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimuti pula. Ya. Sikapnya sangat baik, sikapnya sangat lembut, sikapnya sangat manis terhadap si Sisera. Tetapi waktu kita membaca ayat 21, ya, hal yang tak terduga, hal yang bertolak belakang telah dilakukan oleh Yael, istri si Heber ini. Ya. Apa yang dilakukan? Waktu Sisera tidur lelap, maka diambilnya patok, lalu ditancapkan, dilantakkannya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita juga sempat berpikir, apakah Yael ini pernah bekerja keras? Ya, apakah Yael ini pernah menjadi seorang tukang bangunan sehingga dia sanggup, ya, mematok pelipis Sisera sampai tembus ke tanah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dilakukan Yael adalah agar orang Israel tidak ditindas oleh raja Yabin, karena dia tahu sementara Yael juga punya hubungan yang baik dengan orang Israel, kemahnya berdekatan dengan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kadang mengatakan bahwa seorang wanita itu dia adalah pribadi yang lembut, identik dengan jiwa yang lembut, mudah terenyuh dan cepat respon untuk melakukan atau untuk menolong yang selagi dia bisa lakukan. Tetapi kita melihat pada pagi hari ini ada sisi lain yang terkadang itu kita tidak tahu, yaitu wanita bisa juga menjadi seorang pemberani, orang yang nekat, ya, orang yang nekat dalam melakukan suatu hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk melindungi keluarganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini apa sih yang kita petik dari Yael ini? Sesungguhnya Tuhan memakai siapapun tanpa terkecuali. Ya, Tuhan tidak pernah pandang kaya atau miskin, orang cerdas atau tidak cerdas, pria atau wanita, ya, orang tua, muda, anak kecil pun bisa Tuhan pakai. Waktu Naaman disembuhkan karena sakit kusta di dalam 2 Raja-Raja, ya, oleh seorang anak perempuan. Naaman mendengar nasihatnya, dituruti nasihat itu, lalu dia menjadi sembuh. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, kita tidak perlu lagi menunggu sampai kita bisa berkhotbah, sampai kita bisa punya suara yang bagus sehingga kita baru mau memuji Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan. Menunggu sampai kita bisa main musik dengan baik, baru kita memberikan diri untuk melayani menjadi pemain musik, ya. Tetapi Tuhan mau kesediaan hati kita, kesediaan diri kita, memberikan diri untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Bahkan kita juga sering mendengar ayam pun dipakai Tuhan untuk menjadi sarana, mengingatkan Petrus. Oleh karena itu, setiap kita para wanita di JSS tanpa terkecuali, kita mampu bisa melayani Tuhan, dan juga kita bisa melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan,
serta kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, mari berikan diri kita untuk keluarga kita. Berikan juga diri kita untuk Tuhan, sehingga akan berjalan bersama-sama antara keluarga, antara pekerjaan, dan juga melayani Tuhan. Sehingga kita melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu memampukan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang di luar prediksi orang lain bahwa kita orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai keluarga kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, semoga pada pagi hari ini kita belajar dari Yael, pribadi yang biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya. Tetapi di dalam Hakim-Hakim ini dituliskan betapa Yael ternyata mempunyai keberanian yang sangat luar biasa, sehingga kemenangan ada di pihak Israel. Puji Tuhan, semoga pada pagi hari ini kita menjadi pribadi-pribadi seperti Deborah, seperti Yael, sehingga kehidupan kaum wanita di JSS menjadi saluran berkat bagi setiap pasangannya, menjadi saluran berkat bagi mertuanya, menjadi saluran berkat bagi anak-anaknya, dan juga Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Ada sukacita di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini jika Engkau jadikan kami biji mata-Mu? Siapakah aku ini Tuhan jika Engkau berkenan mengizinkan untuk melayani Engkau? Kami hanyalah debu yang hina Tuhan. Kami hanyalah orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang syarat dengan kesalahan. Tetapi Engkau izinkan kami melayani Engkau. Inilah kami Tuhan. Inilah aku, pakailah Tuhan seturut dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga kami, bagi masyarakat di mana kami berada, terlebih bagi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, berbahagialah para suami-suami yang mempunyai pasangan yang setia kepada keluarganya dan juga setia kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.